Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Cinta Setelah Cinta dimanapun kalian berada. Semoga saja kalian semua tidak pernah bosan untuk mendengarkan sinopsis cerita Cinta Setelah Cinta, yang dimana kali ini Mimin akan membahas sekilas cerita Cinta Setelah Cinta, yang dimana cerita untuk episode nanti malam tak akan kalah seru dengan cerita episode sebelumnya. Namun biar tidak ketinggalan info selanjutnya, bagi siapa saja yang baru bergabung dengan channel Mimin, tekan dulu tombol subscribe-nya untuk membantu channel Mimin supaya lebih berkembang seperti channel lainnya. Subscribe itu gratis ya guys. Nah sahabat, seperti yang telah kita semua ketahui bahwa di episode sebelumnya si Yuda akhirnya muncul kembali. Dia memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya hanya untuk memberikan Mimi sebuah kado di hari ulang tahunnya. Karena di sana Yuda benar-benar sangat mencintai Mimi sejak ia kecil. Bisa dibilang bahwa Mimi itu adalah cinta pertamanya Yuda. Karena itu Yuda memberanikan dirinya untuk keluar dari tempat persembunyiannya, yang dimana padahal sebenarnya Yuda telah dilarang oleh Ruben Kusnadi untuk keluar dari tempat persembunyiannya selagi Ruben Kusnadi tidak menyuruhnya. Tetapi ketika Yuda akan mengetok pintu rumahnya Mimi, di sana Yuda merasa ragu karena dirinya merasa telah bersalah menghilang dari Mimi tanpa ada kabar apapun. Rasanya Yuda ingin segera mengakhiri sandiwara itu dengan Ruben Kusnadi. Namun karena Yuda telah berjanji kepada Ruben Kusnadi untuk menjalankan semua rencananya Ruben Kusnadi dengan imbalan sejumlah uang yang cukup banyak, yang akhirnya Yuda pun tidak jadi untuk masuk ke rumah Mimi, yang dimana kadonya pun dia simpan di kursi yang berada di luar rumahnya Mimi. Tetapi tak lama kemudian ketika Yuda berada di depan rumahnya Mimi, ternyata di sana ada sebuah mobil yang baru saja datang. Dan ternyata yang keluar dari mobil tersebut yaitu Mas Niko dan Ayumi, yang dimana mereka berdua pun sama akan menghadiri acara makan malam di rumah Mimi dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya. Yang akhirnya karena Yuda melihat ada Niko dan Ayumi yang masuk ke rumahnya Mimi, akhirnya Yuda pun pergi dari sana. Dan tak lama kemudian setelah Yuda memutuskan untuk pergi dari rumahnya Mimi, ternyata di sana ada Ruben Kusnadi yang menelponnya. Di dalam pembicaraan telepon tersebut, Ruben Kusnadi memperingatkan Yuda untuk tetap menjaga rahasianya dan jangan sampai membocorkan kepada semua orang bahwa yang telah menyuruh Yuda untuk berpura-pura menjadi babang tampan Arya adalah Ruben Kusnadi. Karena menurut Ruben Kusnadi, Yuda telah dibayar dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Tetapi kemungkinan besar ya guys, lambat laun rencana Ruben Kusnadi yang akan menghancurkan rumah tangganya babang tampan Arya dan Setarla pasti akan terbongkar. Namun itu semua hanya saja membutuhkan waktu yang tepat. Sedangkan di sisi lain terlihat orang tuanya Mimi yang mengajak Niko dan Ayumi untuk makan bersama. Dan di sana si Ayumi pun sengaja bertingkah mesra kepada Niko dengan tujuan untuk membuat Mimi semakin merasa cemburu ya guys. Karena di sana Ayumi merasa bahwa Mimi akan merebut Niko dari dirinya.
Sedangkan di adegan selanjutnya terlihat Nila, Sakti, dan yang lainnya sedang sholat berjamaah. Karena mereka semua telah merasa bahwa Babang Tampan, Arya, dan Setarla sudah berhasil dipersatukan kembali. Karena itu mereka semua pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Sedangkan keadaan Babang Tampan, Arya, dan Setarla sampai saat ini masih dalam keadaan dikurung di sebuah kamar yang terdapat di rumahnya yang disewa oleh Sakti dan kawan-kawan. Dan ternyata memang benar ya guys, rencana Sakti dan kawan-kawan akhirnya berjalan dengan lancar. Karena dengan apa yang telah kita semua ketahui bahwa di episode tadi malam, Setarla akhirnya mencabut gugatan cerainya yang telah diajukan kepada pengadilan agama. Karena di sana setelah Setarla melakukan sholat istikharah, ternyata di sana Setarla mendengar ceramah yang telah disiarkan melalui radio. Dan di dalam ceramah tersebut pun menjelaskan bahwa seorang istri harus taat kepada seorang suami. Dan bahkan apa saja yang telah dilakukan oleh seorang suami maka wajib bagi seorang istri mempercayainya. Yang akhirnya karena mendengar ceramah tersebut pun dengan ikhlas dan sabar, Setarla pun mencabut gugatan cerainya terhadap Babang Tampan, Arya. Sedangkan di sisi lain juga ketika Sakti CS yang sedang melakukan sholat berjamaah, di sana mereka semua sama-sama berdoa kepada Allah, meminta kepadanya supaya Setarla dan Babang Tampan, Arya tidak jadi untuk berpisah. Bahkan di sana Nila pun sangat membeberkan semua keinginan dari hatinya, termasuk apa yang telah Nila dan Sakti CS rencanakan bersama Babang Tampan, Arya untuk membuat Mama Setarla membatalkan gugatan cerainya terhadap Babang Tampan, Arya. Di sana Nila menceritakannya dengan suara yang sangat lantang, sehingga tanpa mereka semua sadari bahwa di sana ada Mas Niko yang sedang mendengarkan semua doa yang Sakti CS pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya karena Niko mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Nila dan yang lainnya, di sana Niko merasa tidak rela karena Arya telah menjadikan Nila alat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Setarla. Lalu jika memang Niko akan mengatakan semuanya kepada Setarla, akankah Setarla kembali membenci Babang Tampan, Arya, yang dimana padahal di episode tadi malam mereka berdua telah baikan. Tetapi jika memang benar Niko akan membeberkan semuanya kepada Setarla, semoga saja Setarla lebih mempercayai Babang Tampan, Arya dibandingkan omongannya Niko.